Allahu 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 Allahu. Syirik itu perilaku, musyrik orangnya. Syirik ini terbagi dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar, syirik kecil. Bedanya apa? Syirik yang besar itu menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Sedangkan syirik yang kecil tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam, namun ia termasuk dosa yang besar. Contoh syirkul akbar, syirik yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Apa? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh, dia yakin Allah sebagai Tuhan, tapi misalkan dalam masalah pengobatan dia tidak yakin dengan Allah, dia lebih yakin dengan dukun yang bersekongkol dengan jin. Itu syirik, tidak boleh. Dalam sebuah riwayat Nabi sudah jelaskan, siapa yang percaya dengan omongan dukun atau paranormal atau kahin peramal, maka dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syirik akbar, syirik besar, ya, syirik akbar. Ada syirik kecil. Syirik kecil ini walaupun dia tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam, namun syirik kecil ini pintu gerbang menuju syirik besar kalau dibiarkan baik. Contoh misalkan syirik kecil itu kata para ulama diantaranya riya. Tadi kita sholat Allahu Akbar, kita ngimam ada riya. Suara kita nih mantep, kaget jemaah di belakang, calon mertua di belakang dengar, itu riya kan? Nah, riya itu kalau dibiarkan itu termasuk daripada syirik kecil. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya daripada Islam, tidak, namun ia perbuatan dosa yang hendaknya kita jauhi karena merusak keikhlasan kita daripada beribadah kepada Allah. Sedangkan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh. Makanya kalau kita terbesit riya manusiawi, kadang-kadang riya kami kadang-kadang ada terbesit, setan itu membisikkan, mesti kita beristighfar. Makanya setelah salat apa yang kita lakukan? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa tujuan istighfar itu? Di antaranya kita minta ampun kepada Allah kalau selama salat tadi terbesit riya. Dan riya itu ciri khas salat orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka yang riya di dalam salatnya, itu ciri-ciri wong lalai yang dikecam akan masuk neraka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, di antaranya yang riya ketika salat. Nauzubillah, kita minta ampun kepada Allah kalau selama ini ibadah terbesit ada riya, termasuk ketika dakwah juga ada riya, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim. Mana hukumnya jika orang tersebut terjebak dalam kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil? Karena memang benar-benar tidak tahu dan tidak pernah mendengar dakwah tentang itu. Maka dalam hal demikian, kalau memang dia benar-benar tidak tahu, maka dia tidak berdosa di situ. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab mereka sampai mereka diutus seorang rasul di tengah-tengahnya. Ini konteks sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kan orang-orang ada yang jahiliyah, ada yang syirik, kaum musyrik, ada orang-orang yang mempersekutukan Allah, nyembah pada selain Allah. Sebelum datang Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, maka mereka tidak diazab oleh Allah. Makanya namanya adalah ahlul fatrah, golongan yang selamat. Jadi golongan yang dia insya Allah kaget di akhirat masuk surga. Mengapa dia masuk surga? Karena dia belum sempat mendengar dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah belum datang. Sehingga mereka itu dalam keadaan memang benar-benar tidak tahu. Makanya kalau ada orang di tengah hutan, tidak pernah datang dakwah Islam di situ, tidak pernah sama sekali mendengar nama Islam, kemudian mereka meninggal, insya Allah mereka termasuk daripada orang yang masuk
surga karena mereka tidak sampai dakwah ke situ. Namun berbeda kalau ada kelompok yang pertama dia tidak tahu karena tidak mau tahu. Sudah diajak pengajian ke masjid, payah melok ngaji ke masjid, payah melok ngaji ke ustaz, kita belajar ilmu agama. Dia tidak mau tahu, kaget lah itu. Kemudian dia terjerumus dalam syirik karena dia menempatkan dirinya sengaja tidak mau tahu. Ada pengajian tak galak datang ke masjid. Artinya orang itu melakukan dosa disebabkan ketidaktahuannya karena dia tidak mau tahu. Ini juga berdosa. Makanya ketika diajak dakwah, itu kan wong mengajak untuk ke pengajian kan artinya dakwah itu sudah sampai ke dia kan. Namun dia tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang soleh, tidak mau mendengar peringatan para ulama, maka wajar dia termasuk orang yang dikecam dengan dosa juga. Artinya dia tidak tahu karena tidak mau tahu. Cuek, aku tidak usah melok pengajian, aku sibuk begawi misalkan. Aku sibuk ini itu, sibuk ini itu. Akhirnya dia terjebak dalam syirik. Karena kesalahan dia, sudah ada waktu untuk ngaji kok tidak pernah hadir. Sudah ada waktu, ada YouTube misalkan, kalau tidak pacak ngaji langsung kan bisa nyingak di YouTube kan pengajian ustaz-ustaz gitu. Ini tidak galak juga di YouTube nonton dan dangdut koplo misalkan ya. Na'udzubillah. Maka dia termasuk orang yang dikecam dengan dosa juga karena dia tidak tahu, karena tidak mau tahu. Ada yang ketiga, dia itu tidak tahu padahal dia tahu. Ngerti tidak bahasa kami? Dia itu tahu namun dia itu tidak tahu, namun sebenarnya dia itu tahu. Dia telah pernah dengar bahwa berbuat demikian syirik. Kedukun itu syirik, mempersekutukan Allah, dan itu dosa besar. Dia sudah pernah dengar di TV, misalkan Mama Dedeh pernah ceramah itu, misalkan dengar Ustadz ini pernah dengar ceramah itu. Tapi dia cuek baik, pura-pura tidak tahu, maka ini pun berdosa juga, sama baik. Tapi berbeda dengan yang pertama. Dia benar-benar tidak tahu, dakwah Islam benar-benar tidak tahu, tidak pernah ada dakwah Islam datang kepada dirinya. Misalkan di tengah gurun sana dia tinggal, tidak pernah ketemu wong, cuman sekelompok mereka baik, wong kubu di tengah hutan, tidak pernah mendengar Islam sama sekali. Maka mereka tidak diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tapi kalau sudah sampai di salah Islam, sudah diajak ngaji masih tak galak, diajak untuk menghadiri majelis taklim tak galak, diajak untuk mendengar nasihat ulama tak galak, sengaja menempatkan dirinya pada posisi jahil yang tidak tahu, sengaja dia. Maka dia termasuk orang-orang yang dikecam, yang diancam dengan azab dan dosa. Nauzubillah. Itu jawaban dari kami.